Bertemu kembali dengan Kanifa Channel. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang menggunakan teknologi tinggi menjadi suatu lompatan yang baik bagi Indonesia. Kita sering memperhatikan update on the spot dari rekan-rekan YouTuber. Kenapa kita lakukan itu? Berarti rekan-rekan haus ilmu pengetahuan. Ada banyak teknologi baru yang dapat kita pelajari selama pembangunan jalur kereta cepat ini. Misalnya kita mengenal rubber tire gantry crane, kemudian truck tunnel girdle transporter yang kita menyebutnya sebagai Kometo transporter. Kemudian ada tunnel bridge erection machine, yaitu alat untuk mengangkat girder box yang akan dipasangkan antar pier. Kita tahu ada jembatan baja yang akan melintang di dekat interchange Padalarang. Kita menyebutnya sebagai long span steel bridge, maksudnya jembatan baja bentang panjang. Jembatan ini di kalangan ahli teknik sipil disebut sebagai truss bridge, dan kita dapat mengetahui data jembatan ini seperti tertera di lokasi proyek yang menyebut bahwa konstruksi jembatan itu sebagai super large bridge yang berada pada DIK 110 plus 435 hingga DIK 521. Konstruksi jembatan ini berada di antara pier nomor 31 dan nomor 32 dengan ketinggian 14,1 meter. Jembatan super large bridge ini dengan spesifikasi ketebalan baja 800 mm, tingginya 11,5 hingga 15,5 meter di atas permukaan tanah, dan antar sambungan baja berjarak 12 meter, tengah-tengahnya 14,1 meter. Bentangnya antara ujung nomor 31 hingga pier nomor 32 sejauh 85,4 meter. Lokasi perakitan jembatan baja akan dilakukan dalam ketinggian yang menggunakan pier nomor 32 hingga nomor 36 pada posisi kanan jembatan bila kita melihatnya ke arah utara, dan ada struktur sementara pada pier nomor 30 hingga 31. Kemudian teknik menggesernya dengan cara pull bridge, yaitu menarik jembatan dan dikenakan pemberat 50 ton di bagian belakang hingga panjang 113 untuk merakit jembatan baja ini. Kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan tipe generasi baru CR400AF. Mengedepankan teknologi terkini, kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan kereta cepat generasi terbaru CR400AF yang merupakan hasil pengembangan tipe CRH 380A oleh CRRC Qingdao Xifang. CR400AF memiliki lebar 3,36 meter dan tinggi 4,05 meter. Dengan panjang kepala kereta 27,2 meter dan intermediate kereta 25 meter. Dengan kata lain, CR400AF memiliki dimensi lebih lebar daripada tipe sebelumnya. Selain lebih andal, CR400AF juga memiliki masa penggunaan lebih lama hingga lebih dari 30 tahun sejak tahun produksi, serta memiliki biaya perawatan yang lebih rendah. Berbeda dengan tipe sebelumnya, CR400AF didesain untuk operasi di 4 iklim, salah satunya di iklim tropis dengan kondisi suhu dan kelembaban tinggi seperti di Indonesia. Setiap rangkaian CR400AF dilengkapi 2 lightning arrester untuk meningkatkan keamanan terhadap sambaran petir, terutama di sisi peralatan tegangan tinggi. Selain mampu beroperasi di iklim tropis dan cuaca ekstrim, CR400AF juga dipastikan mampu menghadapi kondisi geografis lintasan Jakarta-Bandung yang cenderung menanjak. Dengan besar daya setiap rangkaian mencapai 9.750 kW, CR400AF mampu memberikan akselerasi yang lebih baik saat melewati trase pada elevasi 30 per mil. Dalam kondisi darurat, CR400AF dapat digunakan sebagai penarik kereta lainnya, meskipun dalam kondisi gradien atau elevasi 20 per mil. CR400AF dilengkapi dengan 2 emergency brake. Yang pertama disebut emergency brake EB yang bekerja berdasarkan perintah driver controller, fasilitas emergency brake penumpang, dan kontrol kewaspadaan masinis. Emergency brake kedua
disebut Emergency Brake UB, yang akan aktif berdasarkan fungsi Automatic Train Protection, pendeteksi jarak antar kereta dan pada saat power kereta dalam kondisi off atau tidak bekerja. Dengan dua sistem emergency brake ini, CR400AF menawarkan tingkat keamanan yang lebih baik untuk melindungi kereta pada saat terjadi kesalahan sistem maupun human error. Satu rangkaian kereta CR400AF terdiri dari 8 gerbong dengan komposisi 4 gerbong bermotor dan 4 gerbong tanpa motor. Dengan komposisi ini memungkinkan kereta CR400AF memiliki kecepatan hingga 420 km per jam dan kecepatan operasional 350 km per jam. Meskipun kecepatan tinggi dari sisi kenyamanan, CR400AF memiliki kabin noise yang lebih rendah sehingga mampu meredam getaran dan suara di dalam kereta dengan lebih optimal. Dengan kecepatan tinggi tersebut, CR400AF kereta cepat Indonesia akan menempuh jarak 142,3 km Jakarta-Bandung hanya dalam waktu 36 menit untuk perjalanan langsung hingga 46 menit dengan kondisi perjalanan berhenti di setiap stasiun. Sebagai informasi, di sepanjang trase kereta cepat Jakarta-Bandung akan terdapat 4 stasiun pemberhentian, yakni di Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar. Berdasarkan informasi dari laman KCIC, diperkirakan harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dari kisaran $16. Bila kita hitung berdasarkan kurs 14.500, berarti harga tiket Rp232.000. Namun tentu saja secara resminya penetapan tarif akan ditentukan kemudian setelah kajian komprehensif ketika KCJB akan mulai beroperasi dengan memperhatikan berbagai aspek keekonomian daya beli masyarakat di tahun depan, dan juga setelah ada persetujuan dari regulator, yaitu pihak pemerintah Republik Indonesia. Kereta cepat ini tak hanya soal membangun, namun juga transfer teknologi seperti yang telah dikemukakan tadi. Hadir sebagai yang pertama di Asia Tenggara, kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur transportasi massal di tanah air. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga melalui BUMN juga turut hadir mendampingi progres pembangunan kereta cepat. Keterlibatan BUMN bukan semata untuk proses pengawasan pembangunan proyek, namun juga soal mempelajari teknologi kereta cepat yang bersifat terbuka. Sehingga di kemudian hari diharapkan Indonesia mampu membuat dan mengembangkan kereta cepat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.